Pertama kita sudah mengumpulkan para rektor, kita sudah mengumpulkan para kanwil untuk memberikan terjemahan apa yang dimaksud ekoteologi. Kemudian juga kita sudah membuat kurikulumnya, ya sudah ada bukunya, berbagai macam buku-buku yang memberikan kontribusi. Gayung bersambut, ternyata ekoteologi ini juga menjadi isu internasional. Hampir semua negara sekarang ini menegaskan betapa pentingnya kita mempertahankan lingkungan. Karena kalau lingkungan ini rusak, kita mengundang di dunia ini kiamatnya lebih awal, ya kan. Dengan memperbaiki lingkungan hidup, otomatis kita akan menunda kiamat ini datang. Nah, kalau kita memperlakukan lingkungan hidup kita seperti sedia kala, ingat bahwa climate change sekarang ini, kalau kita lihat data-data terakhir, ya kan, orang yang mati karena climate change itu adalah 4 juta orang per tahun. Sedangkan orang yang mati karena perang, Israel dan tetangganya, Rusia dan Ukraina, itu hanya sekitar 67 atau 70 ribu orang meninggal, ya kan, selama 2 tahun. Jadi daya pembunuhnya kerusakan alam ini itu jauh lebih dahsyat daripada 2 perang yang terjadi di dunia sekarang ini. Bayangkan kalau terjadi climate change, itu akan terjadi musim panas yang berkepanjangan. Ya, apa yang terjadi kalau musim panas? Tidak ada hujan, ya. Kemudian juga bisa juga sebaliknya, musim banjir, musim hujan yang berkepanjangan, terjadilah banjir di mana-mana, terjadilah longsor, terjadilah penyakit-penyakit yang sifatnya massal gitu, ya. Nah, jadi terlalu banyak akibatnya kalau terjadi semacam kerusakan lingkungan climate change ini. Nah, kita sangat beruntung karena dunia sedang menyahuti apa yang kita programkan di Indonesia. Saya mendapatkan 5 negara yang mengundang saya untuk memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan ekoteologi ini. Besok ini kami diskusi dengan Vatikan, ya kan. Ya, kita menindaklanjuti apa yang kami statementkan dengan Paus kemarin, ya. Salah satu poin persepakatan kami dengan Paus kemarin di Istiqlal itu bagaimana kita menggunakan bahasa agama untuk menyehatkan lingkungan ini. Nah, betul-betul saya mohon kepada kita semuanya, para pemirsa dimanapun juga berada, ya, mari kita sadarkan diri kita sendiri untuk ya menghargai dan memperbaiki relasi kita dengan lingkungan. Jangan membuang sampah di sembarang tempat, ya kan. Sampah plastik misalnya, bayangkan plastik itu kan 200 tahun baru bisa hancur. Jadi itu contoh yang paling konkret. Nah, kita juga berpartisipasi menghimbau juga kepada masyarakat kita, kalau bisa kita tidak menggunakan plastik dalam bungkusan misalnya, kan. Nah, ini timbul kesadaran global sekarang ini. Ya, kantong-kantong plastik itu sudah mulai berkurang sangat signifikan sekarang ini. Kenapa? Karena kita semua sadar bahwa plastik itu daya hancurnya itu bisa sampai ratusan tahun. Nah, untuk ke depan ini, Indonesia ini kita juga memperkenalkan. Coba bayangkan, saya kira susah menciptakan suatu kebijakan publik seperti Indonesia. Setiap orang mau kawin diminta untuk menanam pohon. Setiap santri baru, setiap madrasah yang baru itu diminta untuk membawa pohon. Itu sangat ringan dan tidak mahal kok harganya itu. Kemudian kita kemarin ini kan menanam pohon 1.500.000 pohon. Dan itu pohonnya itu dominan pohon yang hanya selama ini tumbuh di Papua. Pohon pohon matua. Pohon matua ini ya itu juga ternyata punya manfaat politis yang sangat penting. Ada isu bahwa ini kita sudah mempapuakan Indonesia ini. Karena ini seluruhnya di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, ya bibit-bibit matua itu sekarang sudah menjadi naik 500% itu harganya satu bibit. Ya, setelah Kementerian Agama memperkenalkan kita akan melakukan penanaman 1 juta pohon matua di seluruh Indonesia, otomatis bibit-bibit matua yang berasal dari saudara-saudara kita dari Papua itu panen itu, ya. Nah, jadi saya ingin kepada kita semuanya, ya, bahwa jangan memandang enteng tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Ya, ada banyak sekali hadisnya, kan. Rumput atau tanaman yang kita tanam dimakan oleh binatang, maka itu sedekah buat kita. Nah, dan ini kontribusinya juga sangat penting.
supaya kita nanti itu menghirup udara dengan segar dengan adanya pepohonan ini. Ya, saya kira itu. Bisa kita bayangkannya, kalau semuanya pada gersang. Kalau bumi ini gersang, bukan hanya bumi ini yang gersang, tapi pikiran kita pun juga ikut gersang. Hati kita pun juga ikut gersang. Tapi sebaliknya, kalau bumi ini hijau, maka pasti juga pikiran kita pun juga akan hijau. Batin kita pun juga akan hijau. Mana lebih baik, kering atau hijau? Tentu kita akan memilih yang hijau, ya kan? Nah, kita lihat apa yang terjadi sekarang ini. Kenakalan remaja, kekerasan di mana-mana. Karena sudah nggak ada lagi tempat-tempat istirahat. Orang tua kita dahulu, ketika populasi penduduk masih kurang, dan ketika hutan belantara itu juga masih ramai, masih pohon di mana-mana, itu tingkat kekerasan itu juga itu sangat rendah. Kenapa? Karena ya kita masih sangat bersahabat dengan lingkungan. Nah, kita bayangkan nanti itu akan terjadi semacam pengembalian situasi ke situasi tradisional dulu. Nah, kalau kita masyarakat modern ini kan terlalu banyak mengandalkan otak kiri. Jadi semuanya rasio yang main. Nah, kalau kita kembalikan pemikiran kita kepada pemikiran keagamaan, agama itu lebih banyak menggunakan energi otak kanan. Nah, 4.500 tahun yang lampau, nenek moyang kita itu mempertahankan hidupnya itu dengan mengandalkan otak kanan. Ya, tidak perlu ada pupuk pada waktu itu. Dan tidak ada laboratorium untuk bagaimana caranya melakukan intensifikasi dalam dunia pertanian. Kenapa? Karena mereka sudah bersahabat dengan alam. Saya memberikan satu contoh ya. Ini juga diungkapkan dalam bukunya penulis buku yang sangat bagus ya. Menulis buku The Secret Nature. The Secret Nature ini menulis bahwa masyarakat tradisional itu mempertahankan hidupnya itu dengan mengandalkan otak kanan. Artinya apa ya? Dia bersahabat dengan alam. Jadi kalau mereka akan menanam padi, tidak perlu menggunakan teknologi. Ya. Apakah bibit ini cocok tumbuh di tempat ini? Dia hanya mengambil tanah tempat kita akan menanam, ini bibitnya dia cium. Ini bibitnya akan ditanam, ini tanah tempat akan ditanami. Oh, ini nggak cocok ini. Nggak ada labnya di situ kan. Labnya adalah hidungnya. Kenapa? Karena mereka sudah bersahabat dengan alam. Ini bukan mistik loh. Ini bukan mistik. Tapi kalau kita bersahabat dengan alam, maka alam pun juga akan bersahabat dengan kita. Mereka akan membuka dirinya, mereka akan membuka rahasianya. Jangan tanam itu, aku nggak cocok dengan itu. Kita lihat bukunya, Isaru Moto itu kan. Nah, air yang kita doakan, air yang kita ajak berkomunikasi, itu akan menampilkan kristal yang luar biasa. Penelitian di Jepang, anggrek yang ditanam oleh tuan dan nyonya itu jauh lebih cantik daripada anggrek yang dipelihara oleh tukang kebun yang isi kepalanya itu setiap bulan itu amplopnya mana. Tidak ada cinta yang sangat dalam. Tapi kalau tuan nyonya menanam anggrek itu bukan cari uang di situ, karena uangnya sudah banyak. Pasti dengan cinta ya kan. Jadi kalau cinta yang kita gunakan di dalam melakukan sesuatu, itu nanti semuanya akan jadi indah. Nah, luar biasa. Akhirnya agama itu benar. Sesungguhnya kalau kita hidup dengan dekat dengan agama kita masing-masing, maka bukan menjanjikan keamanan di bumi saja, tapi keamanan langit pun juga akan terwujud. Ya kan? Nah, dalam bahasa agama Islam itu sangat tegas itu. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaklah daratan dan lautan ini karena tangan-tangan jahil manusia. Jadi kalau kita ingin mempertahankan bumi ini stabil, bumi ini langgeng, bumi ini sejuk, bumi ini tertunda kiamatnya, karena pasti juga akan kiamat ya kan. Maka cara yang paling baik untuk kita lakukan adalah mengendalikan diri kita sendiri. Ya, coba bayangkan, terbangkan helikopter, bawa bensin. Dalam tempo 1 hari itu, ratusan ribu hektar itu bisa rata dengan tanah. Yang rugi siapa? Ekosistem rusak. Negara tetangga juga protes. Nah sekarang negara kita di bawah kepemimpinan Pak Prabowo sekarang ini sangat tegas. Ya,
betapa pentingnya kita melestarikan alam, betapa pentingnya kita memperhatikan hal-hal yang bisa merusak lingkungan alam kita. Nah, inilah hebatnya kalau kita memiliki kesadaran komprehensif. Dan saya kira yang paling penting terakhir saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya ya, bahwa kalau kita melakukan program ekotologi yang dikembangkan Kementerian Agama, dampaknya itu berlapis. Kita otomatis juga akan akrab satu sama lain sesama umat manusia tanpa membedakan agama apapun. Jangankan antar sesama umat manusia, kita pun juga akrab dengan binatang. Ya, tatuan asih, engkau adalah aku adalah engkau. Kita akrab dengan tumbuh-tumbuhan, kita akrab dengan alam semesta, kita akrab dengan Tuhan, dan kita akrab untuk for all, untuk semuanya. Kalau kita akrab satu sama lain dan untuk semuanya, apa yang akan terjadi? Itu kedamaian, ketentraman, kerukunan, kebahagiaan, kesyahduan, kehangatan, kepasrahan, kedekatan dengan Tuhan. Luar biasa. Nah, inilah yang kita akan kembangkan di Kementerian Agama. Saya sungguh sangat yakin kalau ini nanti sudah terimplementasi, memang tidak seperti membalik telapak tangan kan. Karena agama itu kan punya 3 dimensi, ada teologinya, ada artikulasi dari teologi itu adalah namanya logos. Logos itu ada implementasinya menjadi etos. Jadi teologi, logos, etos ini kita satukan menjadi satu kesatuan. Ini yang saya istilahkan dalam pernyataan saya terakhir itu, bahwa trilogi kerukunan itu harus diubah. Trilogi jilid pertama sudah selesai. Kita gak ada isu lagi antar internal umat beragama. NU Muhammadiyah juga sangat akrab, ormas-ormas yang lain sama juga. Protestan tetap ada denominasinya, tetapi itu tetap akrab satu sama lain. Jadi kita tidak punya isu lagi antar sesama umat. Dan kita juga insya Allah nggak ada isu antara antar umat Islam dengan Kristen dan Katolik dan sebagainya. Demikian pula sebaliknya, kita sudah nggak ada isu yang ya adalah kasus kecil tapi itu bisa diselesaikan secara kasuistik ya kan. Dan kita juga tidak ada isu dengan antar umat beragama dengan pemerintah. Karena sudah nggak ada lagi isu, maka isu baru yang kita angkat adalah trilogi jilid 2. Apa itu trilogi jilid 2? Ya, kita jangan juga ada isu antar sesama umat manusia. Jangan membedakan warga negara apa, jenis kelaminnya apa, ya etniknya apa, daerahnya apa. No, lewatin itu. Kita sama-sama anak cucu Adam. Yang kedua, kita juga tidak boleh ada isu antara hubungan manusia dengan alam semesta. Kita sudah cukup belajar banyak. Kalau kita bersahabat dengan alam, justru yang untung manusia. Tapi kalau kita bermusuhan dengan alam, mengeksploitasi alam melampaui daya dukungnya, yang rugi juga adalah manusia. Dan yang ketiga adalah alam, manusia, dan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita mau kemana? Nah, inilah teologi jilid 2, trilogi jilid 2 yang dikembangkan Kementerian Agama sekarang ini, ya, kerukunan antar sesama umat manusia, kerukunan antara umat manusia dengan alam, dan kerukunan antara manusia, alam, dan Tuhan. Saya kira begitu.